teman-teman semua, tukang sawit sama tukang sawit di manapun berada ya. Kembali lagi dengan channelnya Tukang Sawit. Pada video kali ini aktivitas saya adalah mau mengecek kebun baru saya ya. Jadi kebun ini mau saya tanamin sawit juga ya. Kemarin sudah dikerjakan, mau ditebang kalinya. Saya mau mengecek seperti apa kondisinya sekarang. Oke. Jadi seperti apa kondisinya kebun yang mau saya tanamin kelapa sawit. Terus simak videonya Tukang Sawit selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke. Salam tandan berduri. Mungkin. Nah teman-teman semua ya, sekarang kita sudah sampai di lahan baru saya ya. Jadi ini adalah lahan karet ya teman ya. Jadi lahan karet ini nanti mau saya ganti dengan tanaman kelapa sawit ya. Jadi ini masih disemprot, habis semprot kemudian ditanamin kelapa sawit teman-teman. Jadi ini kemarin sudah dilubangin sama pekerja saya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah jadi teman-teman ya, kalau kita mau nanam sawit, kalau kita bekas lahan yang sudah ditanamin tanaman yang selain sawit yang misalnya tanaman karet atau sebagainya, itu kita harus dikasih dolomit dulu teman-teman ya. Fungsinya adalah untuk menetralkan tanah ataupun menggemburkan tanah ataupun menghilangkan zat-zat yang zat-zat asam atau yang bekas dari tanaman karet ya, ataupun yang penyebab jamur ya. Jadi harus kita kasih dolomit seperti ini dari kasih dolomit teman-teman, bisa dilihat ya tuh, dikasih dolomit dan udah dilubangin ini seperti ini ya. Nanti setelah beberapa minggu baru kita bisa tanamin tanaman kelapa sawitnya. Oke. Tapi nanti ini prosesnya ya, setelah ini nanti mau ditebangin dulu teman-teman ya, supaya kelihatan terang ya. Ditebangin dulu, baru setelah itu nanti ditanamin tanaman kelapa sawit. Oke. Jadi kebunnya ini luasnya adalah kurang lebih 1 hektar lebih sedikit ya, 1 hektar lebih sedikit. Kemarin saya beli dengan harga 165 juta rupiah ya. Jadi cukup lumayan mahal teman-teman ya. Jadi kalau tanah di tempat saya itu sudah mahal-mahal ya. Jadi kenapa saya membeli harganya mahal, walaupun harganya mahal tetap saya beli, karena yang pertama posisi tanahnya itu dekat dengan perkampungan ya. Jadi tidak jauh dari perkampungan, sehingga nanti akan mempermudah buat saya untuk melakukan perawatan, kemudian pengecekan, dan juga pemanenan ya. Tapi kalau kebunnya jauh, kasih tahu biji sawit itu belum ada, masih di sana. Kalau lokasinya jauh dari perkampungan itu banyak efek negatifnya teman-teman ya, seperti buahnya banyak yang hilang, diambil orang, dicuri orang ya. Maka dari itu walaupun kebunnya ini mahal harganya, tetap saya beli teman-teman ya. Oke, karena saya sudah pernah punya pengalaman punya kebun karet sawit yang jauh dari rumah ya, berkilo-kilo. Tapi ya itu tadi, kita tidak bisa merawatnya, tidak bisa melakukan pengecekan, perawatan setiap hari, ataupun kita tidak bisa mendatanginya setiap hari, sehingga membuat di sana, sehingga membuat kurang perawatan kebunnya ya. Jadi walaupun dekat seperti ini, walaupun mahal, tetap saya beli ini. Oke, ini bisa dilihat teman ya, ini masih disadapin sama orang ya. Jadi ini kemarin sistemnya adalah karet yang seperti ini ya, masih disadapin sama orang, tetapi saya tidak minta hasilnya ya. Saya cuma minta nanti pada saat penebangan saya tidak membayarnya lagi. Oke. Jadi untuk penebangan kebun karet ini nanti itu sudah bukan tanggung jawab saya lagi, tetapi tanggung jawab yang menyadap karet ini ya, karena sudah saya beri tempo selama kurang lebih 3 bulanan ya untuk menyadap karet dan mendapatkan penghasilan dari menyadap karet tersebut. Oke. Sehingga dan saya tidak meminta hasil dari menyadap karet tersebut teman-teman ya, karena hasilnya saya serahkan semuanya kepada yang nyadap karet. Cuman tetapi saya minta nanti pada penebangan kayu karet yang ini saya sudah tidak mengeluarkan biaya lagi ya, dan biayanya dibebankan kepada
yang nyadap peret sekarang ini tentunya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kemudian masalah tanaman sawitnya nanti ini saya mau tanam kelapa sawit yang jangan dibakar Kiki, jangan dibakar. Jangan dibakar kok sembarangan. Ini kering nanti malah bakarin semuanya. Jadi ini bibit sawitnya adalah bibit sawit yang pelepah panjang ya, yaitu jenis Yangambi. Yangambi adalah bibit TPKS pelepah panjang teman-teman ya. Jadi salah satu bibit yang berkualitas baik dari perusahaan TPKS. Oke. Kemudian untuk ukuran jarak tanam sawitnya ini, karena kemarin kalau dibikin 10-10 itu sangat penanggung ya teman-teman ya, perhitungannya. Jadi untuk jarak tanamnya ini kemarin kalau nggak salah 9 meter lebih 40 cm ya, 9 lebih ya, pokoknya 9, gitu teman-teman ya untuk jarak tanamnya. Karena kalau kebun sawit saya yang satu lagi itu yang pelepah pendek itu jarak tanamnya tuh kacau ya temennya, ada yang 8 meter, ada yang 7 meter, jadi mengakibatkan buah sawitnya itu kurang optimal ya teman, kurang maksimal buahnya seperti yang terlihat di video-video saya sebelumnya ya. Maka dari itu untuk yang tanaman baru ini saya mencoba dengan yang benar-benar rekomendasi, yaitu dengan jarak tanam yang pelepah panjang ya, standarnya kan 9 meter ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Kemarin sudah diberikan dolomit ya, seperti ini bisa dilihat ya, ini saya udah dipancang, udah dilobang, udah dikasih dolomit, tinggal nanti penebangan tanaman karetnya, baru kemudian ditanamin sawit teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, namanya kita di desa ya, sebisa mungkin namanya kita petani ya, petani itu ya untuk meningkatkan penghasilan kita ya kita harus berusaha menambah kebun sawit supaya nanti bisa menjadi kedepannya lebih baik lagi kehidupan kita ya, terutama perekonomian kita sebagai masyarakat yang hidup di desa ya teman-teman ya. Jadi bisa jangka panjangnya sebagai sandaran saya jika saya nanti sudah tua, sudah kakek nenek, ibaratnya kan sudah tidak kuat lagi tenaganya, kita bisa mengandalkan dari pendapatan hasil tanaman kelapa sawitnya tersebut teman-teman ya. Oke, jadi mumpung usia kita masih muda, kemudian kita bisa bekerja keras ya untuk menjadi petani sawit yang benar-benar bisa diandalkan nanti untuk kedepannya ya. Karena namanya juga kita zaman seperti ini, kalau kita berwirausaha misalnya dagang, itu kadang juga pasang surut ya teman-teman ya, namanya juga berbisnis ya. Tapi kalau untuk bertani ini kan kita tidak ada namanya saing-saingan ya. Kalau berdagang itu kan ada saing-saingannya yang sesama jualannya ya. Tapi kalau untuk yang sawit ini kan namanya petani ya, seluruhnya sama, nggak ada saing-saingannya teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya untuk kegiatan saya pada hari ini, yaitu pengecekan kebun sawit saya. Oke, semoga bisa bermanfaat buat teman semua. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam tandan berduri.